Nama saya Steven Kusnadi. Sekarang memang Bluetooth di Indonesia masih baru, jadi kita ingin berencana membawa konsep ini ke Indonesia, gitu. Sebenarnya apa sih konsep itu? Bluetooth itu apa sih Pak sebetulnya Pak? Bluetooth itu sebenarnya simpel aja ya. Ya kalau bahasa Indonesia dibangun dengan kesesuaian permintaan klien. Ya. Sebenarnya konsepnya itu tidak baru ya. Ya seperti mall pun itu ada sedikit elemen Bluetooth. Ya, dimana kalau suatu mall dibangun jelas ada hal-hal yang kita perhatikan supaya tenant-tenant itu bisa mendapat commercial value daripada desain building tersebut. Ya, terutama apalagi kita ada anchor tenant, misalnya Lotte Mart gitu, mungkin Lotte Mart ngambilnya satu lantai, ya kan, dan mereka akan meminta desain-desain tertentu, yang dimana desain itu perlu dimasukkan dalam saat awal-awal desain. Itu sudah ada konsep Bluetooth di situ sebenarnya. Ya. Tetapi Bluetooth yang sebenarnya itu lebih besar dari itu. Jadi kalau typical project Bluetooth itu satu real estate, biasanya ada satu tenant saja. Ya, jadi beda dengan mall atau yang lain banyak tenantnya. Ini hanya satu. Contohnya salah satu Bluetooth yang kita bangun di Singapura itu adalah untuk Bombardier. Ya, jadi ini untuk fasilitas workshopnya dan reparasi mereka di Seletar Airport Singapura. Kita sekarang ini sedang membangun fase keduanya. Jadi mereka itu perlu satu real estate space ya, yang didesain menurut kebutuhan aerospace-nya dia, pesawatnya seperti apa, kalau workflow-nya seperti apa, itu kan spesifikasinya seperti apa. Ambil resiko development, resiko pengembang, gitu, di mana kita beli tanahnya, kita bangun bangunannya sesuai dengan kebutuhan si tenantnya, gitu. Tetapi si tenant hanya menyewa. Dan kalau sama menyewa kan berarti resikonya lebih kecil. Jadi bisa dibilang kita sebagai pengembang, kita deal sama tenant itu jauh di depan sebelum desain itu pun ada. Jadi di depan kita bilang, oke, kita akan deal dengan Anda Bluetooth, rental space-nya per meter persegi sekian rupiah, sekian dolar, ya. Nanti kita akan desain sama-sama. Dari hari pertama itu si tenant tidak usah keluar uang untuk membeli tanah dan untuk konstruksi. Itu memang tergantung kepada negosiasi komersil ya. Ada beberapa yang minta DP segala macam, tapi kalau konsep di Singapura itu kan hukumnya cukup kuat ya. Tanda tangan kontrak pun cukup sangat dihormati gitu. Tanda tangan di depan, lalu sebagai developer kita beli tanahnya, nanti kita desain bareng-bareng. Si klien boleh supervisi, boleh ikut dalam tim konstruksi kalau mereka mau. Lalu 1 tahun atau 2 tahun setelah konstruksi, kita tinggal kasih kuncinya aja ke tenant. Gitu. Silahkan masuk. Gitu. Dan silahkan mulai membayar sewa. Jadi bayangkan uang yang capital ya, investment di 1-2 tahun pertama itu yang mereka tidak perlu keluarkan. Gitu. Itu sangat-sangat berharga ya untuk beberapa klien.
apalagi klien tersebut bukan di bidang properti. Mendingan uangnya sama saya dibikinin untuk beli pesawat, dijadiin pesawat aja gitu. Dalam 1 tahun 2 tahun malah bisa balik modal. Kalau saya taruh di properti ya balik modalnya lumayan, tapi kan nggak sebanyak dimana kalau bisnis kita yang laksanakan gitu, yang jagonya kita di sana gitu. Jadi sebenarnya konsep build to suit itu seperti judulnya is to reduce capital and development risk. Ya, development pun secara 1-2 tahun itu apapun bisa terjadi. Apalagi sekarang COVID kan, Betul. konstruksi kan bisa pada stop kan. Betul. Nah, itu kan resiko besar, apalagi kalau uangnya sudah masuk setengah jalan, udah beli tanah, ada COVID, lalu dia nggak bisa sambungin konstruksinya. Tanahnya mau dijual juga nggak bisa kan? Bukan nggak bisa lah, sulit. Harganya mungkin turun, gitu kan. Nah, jadi resiko-resiko ini yang bisa didelegasikan kepada pengembang-pengembang build to suit. Begitu juga dengan resiko konstruksi. Ya kita handle kontraktor kan kayak cabai rawit itu enak-enak tapi pedas gitu kan gitu ya. Nah, ya itu jadi biarkanlah para pengembang yang mengambil resiko itu. Apakah resiko keterlambatan, apakah resiko kualitas atau resiko over budget. Dan terjadi di Indonesia ada satu yang saya ingat, nggak bakal sebut namanya, di mana klien besar sekali minta build to suit kepada suatu pengembang. Speknya tinggi sekali dan bagus sekali, tapi dia nggak kena waktunya, telatnya sampai 1 tahun. Kalau untuk sebagai tenan enak aja. Kamu telat dari apa ya Pak ya? Ya maksudnya saya nggak ada risiko. Dia bisa lihat gitu. 6 bulan lagi, wah ini nggak bakal selesai. Gua cari tempat lain deh, gitu kan. Yang udah ada gitu space-nya. Nggak apa-apa, mungkin spesifikasinya nggak kena, tapi seenggaknya masih ada space. Karena saya perlu pengembangan bisnis. Dan ini saya harus ada space. Gitu. Dan pengembang itu yang kebetulan memang bukan ahli di build to suit. Ya, jadi dia bikin build to suit. Akhirnya dia selesai, tapi kosong karena dia itu one prestasi kan. Jadi tenantnya itu sudah tidak berkewajiban untuk memasuki dan membayar sewa real estate tersebut. Gitu. Jadi sebagai pengembang real estate itu mengambil resiko-resiko itu. Bayangkan misalnya tenant itu sendiri yang membeli tanahnya dan membangun dan ternyata terlambat. Jadi nanti terlambat 1 tahun itu akan mengganggu disruption ke bisnis utamanya. Apakah itu manufacturing, itu harusnya ekspansi manufacturing sudah naik 50% gitu. Ternyata nggak bisa masuk karena kenapa? Nggak ada real estate-nya, belum jadi pabriknya. Padahal hiring, misalnya mau hiring 500 orang, udah ngantri di luar gitu kan, mau masuk pabrik tapi nggak bisa. Gitu. Kacau sekali. Gitu. Jadi build to suit itu untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Kelebihan dan kekurangannya sendiri untuk konsep BTS ini Pak, kalau misalnya dari tenant kan tadi banyak ya kelebihan-kelebihannya, dia tidak menanggung resiko dalam masa konstruksinya gitu kan. Dan menurut Pak Steven, kelebihan dan kekurangannya mungkin selain dia merenovasi atau membangun sendiri itu seperti apa Pak? Oke, kekurangannya mungkin kalau perusahaan Indonesia apalagi ya, perusahaan Indonesia tidak percaya sama developer atau tidak percaya sama kontraktor gitu. Mendingan saya ambil resikonya sendiri aja karena saya lebih walaupun nggak lebih kompeten, tapi setidaknya saya tahu what's going on gitu, nggak dibohong-bohongin gitu. Nah, ya itu baik-baik lagi kepada culture construction di Indonesia dan hukum Indonesia ya. Tapi saya percaya ke depannya dengan reputasi dan lain-lain itu penting di Indonesia dan hukum juga sudah mulai ditegakkan gitu. Itu arahnya akan ke sana sih. Karena salah satu build to suit yang gagal itu pun kliennya pun gosipnya tidak di well informed. Informasinya nggak lancar. Gitu.
ada masalah apa segala macam, itu nggak transparan. Gitu. Makanya saya sempat bilang tadi di pertama-tama, kalau di perusahaan kami kliennya itu harus ada onsite. Gitu. Kita undang mereka untuk onsite, undang ada project manager representatif dari klien. Gitu. Jadi itu trik-trik build to suit di mana yang kita bisa menjaga reputasi, malah bukannya kita adu-aduan sama klien, tapi kita bersama-sama untuk membangun proyek yang sukses supaya semua senang. Gitu. Jadi saya ulangi, kalau di Indonesia kekurangannya seperti itu, ya. Maksudnya ya sudah mau transfer resikonya, tapi bukan ditransfer malah tambah tinggi resikonya. Gitu. Dan juga kalau di Indonesia tuh belum ada kejelasan, udah ada kejelasan hukumnya belum sih Pak untuk peraturan build to suit sendiri sebetulnya? Sebenarnya sih sudah ada ya, gitu. Tapi masalah ranah gugat menggugatnya itu kan, gitu yang nggak kondusif, gitu. Kan itu masalah kontrak biasa sih, FIDIC ya, dan sewa menyewa. Itu kontraknya berapa lama Pak biasanya untuk sebuah konsep gitu BTS ini? Sebenarnya kalau kontraknya berapa lama itu ada ada kesepakatan dari kedua pihak, itu bisa aja. Tapi memang minimum sekali itu 5 tahun biasanya ya standarnya. Terus maaf Pak, saya potong. Kalau 5 tahun tuh biasanya proyeknya apa Pak? Paling gudang, malah gudang bisa sampai 3 tahun. Soalnya kan gudang gampang juga gitu. Kalau tenannya keluar, cari lagi yang lain, modifikasi lagi sedikit gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tempat yang saya tadi bilang workshopnya Bombardier, ya itu kan sangat spesifik. Itu Bombardier tuh yang itu ya Pak ya, workshopnya Rolls-Royce pesawat itu ya Pak? Bukan, beda lagi. Kita pernah bikin juga workshop untuk Rolls-Royce itu jet engine ya. Jadi jet engine-nya itu ditaruh di pesawat. Nah, itu ada lagi. Kalau Bombardier itu Bombardiernya untuk pesawat-pesawat jet yang direparasi itu masuk ke sana. Private jet ya Pak ya, termasuknya ya Pak? Private jet, ya. Itu dari Kanada perusahaan. Nah, kalau seperti itu kan gedung-gedungnya sangat unik ya. Bentuknya segala macam. Nah, itu kita minta lebih panjang. Lalu jelas sedang lagi dalam proses kita membangun dan mendesainnya pun kita selalu berpikir, oke, kalau misalnya sewanya nanti habis, ini bangunan bagaimana kita modifikasi supaya lebih sellable. Siapa tahu ternyata ada build to suit yang lain yang minta build to suit datang, tapi dia udah ada existing building. Oke, kita modifikasi segini aja deh, bisa jadi ini. Nah, itu bisa diterusin sewanya. Dan itu masalah pengalaman kalau itu yang ada di textbook ya. Gitu. Kita tahu gitu, kalau bisa desain seperti ini, ntar ini bisa dirobohin seperti ini, atau kita pilingnya ditambahin gitu segala macam untuk future gitu kan. Nah, jadi seperti itu sih. Jadi ada yang pendek, ada yang sampai 15 tahun, 20 tahun. Gitu. Mungkin yang satu saya mesti highlight juga, untungnya di tenant kedengarannya. Nah, pengembang dapat apa? Betul. Nah, itu Pak. Ya sebenarnya sih sama-sama aja sama di sini. Kalau kita bikin mall atau apa, untungnya apa? Apresiasi tanah. Gitu. Dari rental kita dapat income. Gitu. Malah resikonya kita bandingkan dengan mall contohnya. Kalau mall itu kan tenant bisa keluar masuk kan? Ya. Nah, jadi occupancy-nya naik turun. Nah, resikonya malah lebih tinggi. Tapi kalau kita build to suit untuk satu company, resikonya malah cuma satu. Company itu. Mungkin company itu dalam 5 tahun dia sewa, ternyata setelah 3 tahun dia pikir, waduh bisnis di Indonesia nggak bagus, bisnis di Singapura nggak bagus nih. Ya udah saya investasi aja deh, gitu, nggak diterusin. 3 tahun saya pulang kampung kemana gitu, ke Amerika, gitu kan tutup. Oke, nggak masalah. 2 tahun paling dia bayar penalti kan. Bayar penaltinya juga mungkin nggak 2 tahun full. Itu penaltinya paling 1 tahun, tetap lebih untung daripada dia berdarah-berdarah bisnis nggak untung. Itu cut loss. Gitu. Jadi itu untung di tenant ya. Di kitanya sih kita keep jangka panjang. 10 tahun, 20 tahun.
Dan kita juga bisa masukkan aset-aset tersebut ke dalam investment vehicle yang namanya REIT atau di Indonesia namanya DIRE ya, dana investasi real estate. Di Indonesia udah ada beberapa. Gitu. Nah, kan untuk tipe investasi itu mereka senang dengan pendapatan berulang atau recurring income bahasa Inggrisnya. Asal ada sewa masuk, ya oke, gitu. Jadi yieldnya mereka nggak minta tinggi-tinggi. Gitu. Dan mereka kalau di REIT itu, saya nyamping ke REIT ya, karena itu penting di sini biasanya masuknya ke sana. Kalau di REIT itu kan kayak kita beli properti aja sama, gitu kan, beli rumah kecil kita sewain kos-kosan, gitu kan. Sebenarnya kalau dihitung-hitung dapat uang terima kos-kosan cuma berapa sih? Paling nutup-nutup ya gitu-gitulah gitu kan. Nggak untung-untung banget, tapi kan tanahnya naik loh, gitu. Betul. Sewa juga bisa per bulan bisa naik juga ya Pak? Betul, sewanya bisa naik gitu. Terus sewanya naik, tanahnya dulu kita beli murah, wah nanti kan yield-nya tinggi juga buntut-buntutnya. Iya. Seperti ya konsepnya sama kayak sewa-sewa kos-kosan lah. Kan untuk ngebangun itu kan butuh biaya Pak, dan mendesain pun butuh biaya, dan untuk pengadaan material pun butuh biaya. Apakah itu juga itu juga akan kos-kos yang akan dibebani juga ke tenant Pak, selain mereka harus bayar sewa lahannya itu? Sebenarnya si tenant itu buntut-buntutnya hanya membayar sewa. Ya. Tapi kalau memang kita bisa make a deal with the tenant. Oke deh, ini 10 tahun kan, bayar sewa untuk 5 tahun deh. Nanti saya kasih setahun diskon. Nah, kan itu kan dengan matematika kan, bisa aja gitu. Jadi itu nego-negoan aja lah gitu. Simple kok. Tadi kan seperti yang di awal Pak Stephen bilang, kalau misalnya si klien itu benar-benar didengarkan seperti apa spesifikasi bangunan yang diinginkan, seperti itu Pak. Terus sampai ada mereka bisa sama-sama melihat gitu untuk seperti apa proses konstruksinya, seperti itu. Dan untuk desainnya bangunannya sendiri seberapa jauh Pak kalau klien dilibatkan? Apakah si klien bisa mengajukan, misalkan saya mau pakai arsitek ini nih untuk desain bangunannya, seperti itu, atau dia bisa mengajukan konsep desainnya sendiri gitu Pak? Bisa, itu semua tergantung kesepakatan sih. Jadi seperti di Singapura kita membuat suatu campus ya, mungkin saya bisa share screen ya. Boleh, silakan Pak. Silakan Pak. Jadi ini adalah satu proyek kita under construction. Subana Jurong Campus. Subana Jurong itu sebenarnya suatu konsultan yang sangat-sangat besar. Kalau di Indonesia itu seperti Jaya ya, kan punyanya pemerintah DKI Jakarta. Oh ini yang punyanya pemerintah Singapura, tapi sangat besar. Gitu. Jadi dia bikin kampus sendiri. Nah ini yang desainnya itu arsitek terkenal, kalau nggak salah perempuan yang bikinnya tuh Zadin atau apa ya, gitu. Yang bikin London Tower atau apa, mungkin saya salah itu, pokoknya terkenal gitu. Jadi dia sendiri bilang, kamu pakai arsitek ini. Oh Safdi, sorry nih, Safdi arsitek. Tuh kan ada tulisan di sini, Safdi. Boleh di Google Safdi. Nah jadi kita kalau misalnya namanya ada appointed consultant, kita terima. Jadi konsultannya itu nanti akan sign kontrak dengan kita, dengan developer, bukan dengan tenant. Berarti tetap yang menghubungi pengembang gitu Pak ya? Betul, kita jadi senternya gitu. Oke. Kalau misalkan untuk konsepnya build to suit sendiri ini Pak, apakah memang ditujukan untuk klien yang ingin menyewa saja, atau memang bisa juga untuk klien yang ingin membeli si bangunannya itu sendiri Pak? Oke, pertanyaan yang baik sekali. Akhirnya akan memiliki mungkin Pak. Ya, itu bagus. Ini pernah kejadian dengan kita juga. Jadi ada suatu klien cukup besar di dunia ya. Semua orang pasti tahu biasanya. Dia datang ke Singapura. Lalu dia mau buka suatu fasilitas real estate untuk workshopnya dan lain-lain. Dia bilang, oke, saya masuk Singapura, lebih baik saya nyewa dulu. Saya lihat gimana operasi saya di Singapura, menguntungkan atau tidak.
suitable atau enggak. Tapi buntut-buntutnya karena saya kaya sekali dan terkenal kali di dunia, saya mau dong beli gitu. Itu setelah berapa lama tuh Pak? Setelah berapa nyewa? Setelah berapa lama si beliau itu nyewa Pak? Kesepakatan kalau nggak salah 5 tahun gitu. Dan akhirnya dia eksekusi, dia beli. Jadi ketika kita menandatangani surat sewa menyewa, itu ditambah satu klausal hak untuk membeli dengan harga sekian. Berarti harga di tahun itu, bukan harga di tahun yang akan dia beli gitu Pak? Itu kesepakatan antara dua belah pihak yang jelas nggak bisa harga tahun itu dong, terugi kita gitu kan. Kalau misalnya ada kenaikan dong. Outlook di tahun itu berarti gitu. Ada. Dan biasanya kontrak itu kita buat sejelas-jelasnya. Kalau bisa sampai ada harga angkanya berapa. Kalau kamu beli 5 tahun lagi, harganya segini. Oke, prediksinya akan sekian gitu Pak ya. Okay. Nah, lalu akhirnya eksekusi, dia beli. Setelah 5 tahun. Tapi harga pasar lebih tinggi. Kalau menurut Bapak sendiri, kalau di Indonesia ini peluang untuk mengadopsi konsep build to suit itu memungkinkan nggak sih Pak? Karena melihat ya tadi pertama kesusahan untuk dari lahannya seperti itu, kayak gitu. Oke. Itu harapan kita ya build to suit ini akan berkembang ya, karena memang apalagi setelah COVID terutama kita fokus nggak sama perusahaan Indonesia lah, karena perusahaan Indonesia senang ngambil resiko. Gitu. Pak. Iya, perusahaan Indonesia jadi senang ngambil resiko, wah tanah murah nih, tapi resikonya tinggi nih. Iya. Tapi nggak apa-apa, udah murah gitu. Betul nanti bisa tinggi gitu kan. Mendingan saya beli sendiri, saya bangun sendiri gitu. Jadi persepsi resiko orang Indonesia berbeda dengan persepsi resiko dari luar negeri. Gitu. Jadi kita fokus kepada MNC. Jadi kita mendudukan posisi kita itu sebagai sinergi pembangunan industri di Indonesia. Kita harap coba ya Airbus bikin pabrik onderdilnya gitu ya di Indonesia, gitu kan. Tapi mereka kan ngelihat, waduh ini COVID nih, kalau ada COVID gue bikin pabrik tiba-tiba berhenti semua pesawatnya, bagaimana gitu kan. Nah, kita fasilitasi itu. Mau bikin di mana? Oke, kita bikin Karawang. Oke, kita bikinin sesuai spesifikasi dan lain-lain. Oke, Anda pun hanya menyewa. Gitu. Ternyata kena COVID. Oke, dia mungkin setahun bisa tahan, 2 tahun tahan. Ternyata tahun ketiga udah naik lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata belum naik, dia keluar, tutup. Udah. Gitu. Sedangkan jadi COVID ini akan mendorong sistem build to suit ini sih, karena perusahaan akan melihat resiko itu berbeda seperti dulu, gitu kan. Bagaimana pandangan Pak Steven mengenai katalog pro ini Pak? Katalog pro itu kalau saya lihat agak mirip sama BTS sih, karena memberikan solusi ya, nomor satu, dan kita memberikan platform. Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat BTS itu semua itu kita lihat ke klien itu sebenarnya maunya apa sih? Jadi kalau kata Pro itu membeli platform IT, semuanya masuk di situ supaya klien bisa pakai. Kalau kita membuat platform real estate, itu. Go Pro with Catalog Pro. Oke. Terima kasih lagi Pak Steven.